Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tetangga semua? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Ya, sekarang saya excited banget karena saya mau silaturahim ke rumah seorang seniman yang desainnya brutalism. Seperti apa rumahnya? Ini dia di belakang saya. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. Oke, tetangga online semua, kalian nggak lihat ya di mana ownernya? Ownernya tuh di sana. Agak lain nih, soalnya ownernya prefer untuk tidak terlihat di depan layar. Ya gimana ya, maklum seniman. Apa kabar, Mas Rian? Yo, assalamualaikum. Kita kenalan dulu sama suaranya nih biar tahu ya. Iya. Kita lagi di tempatnya Mas Rian. Ini rumahnya temanya brutalism. Brutalism ini muncul pertama kali di Perancis ya. Desainnya itu memang meminimalisir kebutuhan bahan-bahan bangunan karena waktu itu setelah Perang Dunia Kedua material seperti baja itu mahal. Jadi digunakanlah material seadanya berupa konkrit. Tapi malah melahirkan desain atau aliran baru dalam dunia arsitektur. Seperti di rumah di belakang saya ini nih. Rumahnya keren banget nih Mas. Bisa diceritain Mas, ini konsep brutalism. Kenapa pilih konsep seperti ini? Kenapa ya? Pengennya sih brutalism ya. Tapi karena ini semen brutalism maksudnya kan cor-coran Beton, atau ya. Konkrit asli. Tapi kan karena ternyata budgetnya pas-pasan, jadi kita bikinnya cuma semen-semenan aja. Kalau dari segi biaya, sepertinya brutalism itu terlihat murah karena kelihatan simpel banget. Padahal enggak ya. Dia yang asli itu beton pure, jadi cor-coran semua tuh dindingnya. Nggak pakai bata isian, itu nggak pakai langsung dicor di tempat. Seperti itu. Dan teksturnya juga harus yang kasar gitu. Jadi di backcasting seadanya, nanti dicor, selesai lepas. Nah, itu dia jadinya brutalism. Casting gitu ya? Iya. Ntar ada? Ada. Tapi dikit dong. Ya, tapi ini rumahnya udah menyerupai lah secara look ya Mas Hopefully. ya. Hopefully. Bisa diceritain Mas, fasadnya nih, harapannya seperti apa nih? Fasadnya ini sebenarnya bentuk rumah yang gue suka dari zaman gue SMP ya. SMP tuh pengen banget punya impian, someday gue bakal punya rumah namanya The Square House. Emang udah suka seni, jadi kayak gue pengen rumahnya kotak. Ntar furniture kotak. Ternyata susah ya. Tapi alhamdulillah dikasih kemudahan Allah untuk bikin yang mirip kayak yang gue pikirin dulu sih. Jadi insya Allah nih sesuai dengan harapan gue lah. Oke. Ini desain rumahnya didesain oleh siapa Mas? Ini didesain oleh Pak Sontang. Oke. Iya, Sontang MC Regar. Desain ini berapa lantai Mas? Lantainya 2 lantai. 2 lantai. Kamarnya? Kamarnya 3. Oke. Untuk luasannya Mas, lebar, panjang ke belakang? Rumahnya ya? Tanahnya ya? Iya, tanah 72 tuh kayaknya 6 kali berapa? 6 kali 12 ya? 6 kali 12. Ya. Tapi ini nggak pure 6 ya. Nah, terus dia kan temboknya masih twin wall gitu kan. Nah, kita bikin wall sendiri. Oh ya. Jadi gue udah nggak mau nyatu sama kanan kiri. Jadi yang kanan kiri biarin lah mereka dapat hak dapat lebih banyak. Gak apa-apa, gue dapat sedikit aja. Oke, kalau bangunannya 100 hampir 100 mungkin. Oke, kita bahas mulai dari pagarnya nih Mas. Ini pagar gue yang desain sendiri. Oke, pagar carportnya ini besi ya? Plat-plat besi nih Mas? Plat besi. Wow, ini ya ciri khas brutalism. Jadi apa yang dilihat konkrit, yaitu konkrit semen. Apa yang dilihat plat besi, itu memang besi. Kenapa Mas pilih plat besi seperti ini? Gue tuh suka bentuk sederhana kayak pagar. Pagar tuh bentuk paling simpelnya. Pagar tuh kayak gimana sih? Sama raw material tuh gue suka banget. Kayak ini tuh kayak ada tekstur-tekstur kayak mural gini. Ini tuh nggak dipilih nih, gue kayak Pak cari Pak yang banyak teksturnya Pak gitu. Dapetnya yang kayak gini. Tadi niatnya mau langsung nggak gue coating kan. Pengen langsung biar kena hujan karatan. Terus akhirnya udah coating aja lah daripada anak-anak kepegang karat juga kan. Tapi insya Allah tapi udah keren juga sih. Iya sih, keren Mas. Tadi mau dibiarin berkarat dulu baru di coating ya? Iya. Oke, yuk kita lihat carportnya di dalam ya. Oke, tetangga online, sekarang kita udah ada di area carport. Dan ini carportnya cukup untuk 1 mobil dan motor juga sepeda. Ini dilihat gate-nya ya, gerbang carportnya dari belakang seperti ini. Langsung kelihatan hollow-nya nih, struktur dari pagarnya. Nah, di sampingnya ini ada yang unik, ya Mas? Iya. Nah, di balik ini ada ruangan, tapi sebelum masuk ke situ, di sini ada bench Mas. Iya. Nah, ini nih. Tadi gue bilang tadi konkret asli. Oh, ini ya? Ini doang.
Pas jadi lah abang-abangnya kemarin, Mas ini dicor-cor gini doang nih. Iya. Jangan diapain, jangan diaci ya, jangan diaci ya. Ini gue bakal gini, dicuci aja cuci. Oh jadi keren banget tuh yang kayak bolong-bolong gitu tuh. Iya. Tuh gue suka banget tuh yang tekstur bolong-bolong ini. Itu sebenarnya yang gue cari. Nah ini seperti ini ya, cor-coran brutalism itu. Ini kayak dalamnya ada bertulang gitu, kayak beton bertulang. Beton jadinya. bertulang. Terus ini lantai karpotnya juga dibuat kasar, alih-alih dibuat halus. Iya sih. Iya. Harusnya halus ya. Enggak Nggak kasar kayak gini aja. ya? Licin. Terus kalau jatuh anak-anak lari besut langsung. Bahaya tapi kalau licin. Tapi gue sengaja nih, salah satunya ini anak saya kan 3 lagi semua ya. Emang saya sengajain biar dia nggak terlalu lari-lari. Iya, biar nggak terlalu rusuh ya. Nah, di balik sini ada apa nih, Mas? Di balik sini ada tempat apa ya bilangnya? Empty space lagi, tapi saya kasih meja sama kursi yang bisa dilipat. Semua tuh portable ya. Jadi sometimes saya mau bikin kosong sehingga saya angkat nggak saya main. Jadi nggak ada yang fix. Di sini ada prasasti. Ya, prasasti. Ini batu galian yang sebelumnya. Ini suka lihat di Zen Garden. Iya. Tapi kan Zen itu ada pohon-pohon gitu ya. Dan kekurangan saya tuh saya nggak bisa merawat tanaman mungkin ya. Oh, terus ini unik nih, ada yang unik satu nih. Ini juga cor-coran nih, tempat kerannya nih. Karena ini kayak biar kayak sculpture ya, biar nyatu sama arsitekturnya juga ya. Okay. Jadi saya suka banget sama kayak patung, sculpture apa, kayak landmark. Mereka kan cuma kayak berdiri sendiri, tapi memiliki arti gitu. Oh, sengaja nih. Perwujudan dari sculpture ya? Iya. Nice, keren. Ini masif banget di luar fasadnya ya, eksposan semua. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Saya udah makin penasaran nih, mau masuk ke bagian dalam rumahnya. Tapi Silakan sebelumnya, ini nih Mas ya. Iya. Pintunya itu karena dia berada, kalau dari depan ya nggak kelihatan, karena dia nyamping. Itu memungkinkan untuk memilih berbagai jenis pintu. Salah satunya di rumah ini dia pakai pintu frame aluminium dan kaca. Cuma ada jendela yang ukurannya sedang aja, itu juga menghadapnya ke area yang tempat ngopi tadi, yang di depan. Nggak langsung kelihatan dari luar rumah ini. Nah, kita udah ada di foyer ya Mas. Dan ini tempat duduk-duduk nih, kalau lepas sepatu gitu kali ya? Enggak, ini buat anak-anak belajar. Oh, buat anak belajar? Iya, anak belajar tuh bawanya buku-buku. Buku-buku pelajaran anak. Jadi tuh anak-anak kegiatan semua di bawah. Di kamar cuma buat tidur aja. Di atasnya juga ada skylight-nya nih. Jadi cahayanya lumayan ya di sini. Dan karena ini rumahnya open plan, kita langsung bakal ketemu area dapur. Dan di sini ada island yang sekaligus jadi meja makan kayaknya. Enggak, meja makan sebenarnya pengen punya meja makan. Oh iya. Tapi pengalaman kita tinggal sebelumnya di rumah yang lama, punya meja makan gede banget. Kita kapan makan di meja makan? Makan depan TV atau kayak ngegeletak di mana atau pakai kita ada kursi lagi ntar kayak makan di terserah bebas anak-anak makan. Oh gitu. Iya. Jarang makan bareng, kita makan bareng mungkin makan kue gitu-gitu aja atau sarapan. Ketemunya pas sarapan doang. Karena kan emang ini ruangannya kan nggak ada ruangan khusus ya. Jadi multifungsi semuanya, bisa buat belajar, bisa buat makan, bisa buat kerja. Jadi kalau misalnya saya sekat-sekat pun bisa-bisa jadi kayak terbatas banget ruangannya. Benar. Jadi semuanya bisa ngelakuin kegiatan semuanya di satu tempat yang sama. Karena ruangannya terbatas ya, kecil. Oke. Ini area dapurnya juga cukup besar tapi Mas. Lumayan ya? Iya. Karena sering masak sih. Jadi ini islandnya bukan meja makan nih ya? Iya. Dan ini emang selalu rapi kayak gini. Selalu rapi begini? Selalu kayak gini. Karena saya tuh suka banget ngopi. Diem, ngopi, ngelihat memandang, segala macam. Jadi sebelum ngopi tuh beres-beres rumah dulu. Jadi nikmat. Makanya lebih. Jadi visual juga lebih oke sih. Oke. Mas Rian ini orangnya visual sekali ya? Visual banget. Oke. Di seberangnya ada ruangan lain. Yaitu area living room nih Mas. Masya Allah. Masya Allah, Allah barik. Keren banget Mas. Ini cahayanya indirect ya. Walaupun kena cahaya matahari, tapi bukan kena cahaya matahari langsung dari mataharinya. Tapi pantulan dari sinar matahari masuk ke sini secara lembut melalui 2 jendela yang cukup besar ini. Dan di bawah jendelanya ada bench yang tadi seperti Mas Rian bilang bisa untuk apa aja ya. Fungsional. Karena anak masih kecil kan, jadi bisa kadang-kadang dia makan di situ, belajar di situ. Terus kita ada meja juga. Jadi kayak misalnya saya mau kerja, saya ngeluarin meja lipat gitu, tinggal taruh di situ. Oh, oke. Memang senangnya yang portable-portable ya? Jadi suka ruangan kosong sebenarnya. Suka ruangan kosong? Saya tuh suka banget ke galeri. Jadi itu kalau galeri kan kosong, terus kayak installation di mana-mana, nggak punya ruangan fix, itulah pokoknya. Suka yang lebih peaceful kayaknya kalau nggak banyak barang-barang. Oke, memangnya kenapa Mas seneng ruangan kosong? Apa pertimbangannya? Kebetulan kan saya graphic design ya.
Terus saya seniman juga, suka bergelut dengan warna lah. Saya datang ke rumah tuh kayak pengen tidur, pengen istirahat. Kalau ketemu warna lagi, ketemu banyak barang lagi, ketemu banyak visual lagi yang ngeganggu ya, ganggu pikiran ya, tambah stres. Jadi di luar udah kena kerjaan gambar-gambar warna-warni, sampai rumah tuh pengennya adem. Kadang-kadang kita kalau ngedesain itu kan depan komputer lama, kita harus lihat ke daerah jauh dikit, biar kayak relaksin mata lagi. Ini tuh mencoba mencari itu sih. Itu ya. Karena profesinya bergelut dengan warna, dengan garis, jadi ketika pulang ke rumah inginnya yang flat semua ya. Flat. Mengistirahatkan mata. Sama Jakarta kan, Jakarta dan sekitarnya itu kan macet segala macam kan. Kita kalau udah ketemu yang satu yang hektik lagi udah nggak bisa. Sekarang saya paham, Mas. Ini lantainya cor-coran juga ini. Cor-coran juga. Kenapa tidak pilih granit tile yang warna semen gitu? Ini lebih jujur sih menurut saya. Yaitu emang dari dulu sukanya ini. Jadi tuh kayak ini represent yang saya pengen dulu gitu ya. Walaupun ini kurang kids friendly ya, tapi lama-lama anak-anak terbiasa kok. Iya sih. Karena emang dari dulu emang bikin kayak studio, bikin toko tuh bentuknya sama seperti ini, udah terbiasa. Nice. Memang rumahnya clean banget sih ini. Kelihatannya. Kosong, hanya furniture-furniture yang memang esensial ya. Selain itu nggak ada. Ada saya mau tips lagi nih. Apa tuh? Jangan pernah kalau tipsnya biar rumah rapi itu jangan pernah majang barang yang bukan pajangan. Misalnya apa? Misalnya, Mas pernah ke rumah contoh kan? Rumah contoh mereka nggak majang gelas, karena tuh emang rumah contoh dan kelihatan kayak keren banget. Tapi pada saat kita udah tempatin kok nggak sekeren yang rumah kita ya. Kayak gitu, maksudnya gitu. Jadi kadang-kadang gelas itu dipajangnya itu kayak ganggu visual kan. Pindah aja gelas dulu simpan. Jadi kalau habis minum anak-anak, kita komitmen gelas simpan di bawah. Biar nggak kelihatan, biar kosong gitu. Ya kalau seandainya mereka lupa, saya pindahin. Atau kita saling mengingatkan lah. Untuk kosong-kosongin daerah yang harusnya kosong gitu. Mungkin kalau yang emang kayak dipajang, kayak misalnya kayak ada toys gitu yang emang sculpture gini, dipajang. Itu yang kayak papan skateboard itu emang artwork ya, jadi dipajang juga. Itu tadi tipsnya ya. Saya juga baru ngeh gitu. Jangan pajang sesuatu yang bukan pajangan. Iya. Setiap barang itu harus ada rumahnya, saya pernah dengar tuh. Itu keren banget sih katanya. Kayak ada tempatnya di mana, jangan nyaruh sembarangan lah gitu. Karena udah rumahnya yang terbatas, rumahnya tanah terbatas, bangunannya juga biasa aja, furniture biasa aja, terus berantakan. Itu tambah stres lagi sih. Sekarang kita mau lihat ke area terbuka di belakang sini. Bisa kita lihat di sini ada area taman, tapi tamannya taman kering ya, Mas? Kering kerontang. Kering kerontang. Sampai pohon aja bohong. Dan ini masih ada seperti di depan ya. Keran airnya dia model tanam, tapi tanamnya sculpture gitu. Jadi tidak kayak tiang gitu ya? Kayak tiang, jadi nggak di dinding. Dia cor-coran aja begitu. Dan ini kalau kalian tanya, kalau misalnya hujan, misalnya ada air besar di sini, kira-kira kemana lari airnya? Ini udah tanah bawahnya. Oh, bawahnya sama tanah. Ada udah di tanah, dikasih pipa buat buang-buangannya juga. Ke depan langsung. Berarti ini udah resapan terus ada jalur pembuangan. Nanam juga bisa sebenarnya. Mau ditanamin nih? Enggak. Lu sempat punya monstera, punya apa segala macam sampai ke dinding rumah orang. Itu ganggu banget sih. Bagus di awal, tapi kita kalau buat orang nggak, kalau saya nggak ganggu karena ini ya maintenance-nya itu ya, perawatannya kurang jago mungkin. Oke. Nah ini saya perhatiin Mas, frame-frame ininya, jendelanya juga kayak nggak nggak diwarnain ya? Iya, ini yang aluminium, raw material lagi, semuanya raw material. Oke. Nah di sebelah sini ini ada dinding. Di dinding apa yo? Sebelum bahas dindingnya ini dulu nih. Ini ruangan apa ini Mas? Yang ini toilet. Oke. Dan sebelah sini mesin cuci. Oh, di sini area servis ya. Cukup kompak, tapi jangan khawatir. Ini buat naruh mesin aja karena ngejemurnya di sini. Ayo jangan dilihat nih berantakan nih. Lihat deh. Nggak apa. Oke, ini kamar mandi berarti dari dalam nih aksesnya. Yuk kita lihat yuk. Kalau Mas perhatiin ini rumah ini nggak ada ventilasi loh. Semuanya cuma jendela. Jadi kalau misalnya kita butuh udara ya harus buka jendela. Karena selama ini kan rumah biasanya pakai AC kan, terus ditutup kan. Ya, ngapain kita buka? Tutup aja ya kan, nggak usah pakai ini sama sekali. Ternyata pas nonton juga emang semua desainnya ternyata kayak gini. Nggak ada ventilasi, kita harus buka jendela aja nih kalau mau udara. Ternyata memang begitu tujuannya. Ini kayak di samping sini, gue bilang tadi, ini ada yang meja lipat nih. Jadi kayak nyimpennya di situ. Iya. Meja kerjanya dalam situ. Jadi kadang-kadang kerja di sini, di mana aja. Kita boleh lihat kamar mandinya Mas? Boleh. Terang ya Mas? Terang banget karena atasnya kaca tuh dia nggak pakai, kalau siang nggak pakai lampu. Sama dia di baliknya ada itu juga wastafel kecil banget. Oh iya, masih muat loh. Dan fungsi banget sih ya. Fungsional banget. Dan tamu juga kan bisa di sini ya. Jadi iya benar. Nah, ini apa nih di sebelah? Itu gudang. Gudang. Gudang bawah tangga. Oke. Tuh aib-aibnya di situ.
Nah, ini tangganya saya pernah lihat ini di rumah yang pernah saya review juga nih. Desain ini tangganya tidak terlalu besar karena memang ya, ini ya ngejar fungsinya aja ya. Kalau misalnya untuk rumah tinggal itu memang ukuran tangga dan orang yang tinggal di dalam rumah itu memang sangat menentukan. Jadi kalau dirasa rumahnya kompak, jumlah orangnya tidak terlalu banyak, ukuran tangga seperti ini sudah cukup ya. Cukup representatif buat rumahnya, jadi tidak terlalu besar. Ini pas jadinya. Ini sekitar lebar 60 cm aja. Iya. Dia bisa compact dan juga fungsional. Ngejar fungsinya aja ya. Oke, kita lihat atasnya. Nah, ini dia. Experience naik tangganya. Aman banget. Di sini ada jendela atau kaca mati ya buat pencahayaan di area tangga ini. Nah, ada di sini artwork ya. Painting buat identitasnya deh. Di sini juga ada jendela untuk pencahayaan di area lorongnya nih. Wow. Sorry berantakan. Oke. Ini untuk akses ke itu ya? Ke toren, outdoor AC. outdoor AC, semua. Ada tangga apa? Tangga monyet ya namanya? Tangga monyet. Iya. Dan ini di bawahnya langsung kamar mandi tadi. Kamar mandi. Ya. Ini kalau malam cakep, jadi kalau lampu kamar mandi nyala, itu tuh nyala dari bawah gitu. Oh, langsung ke sini. Iya. Ngasih cahaya ya. Iya. Mantap. Masya Allah. Masya Allah. Ini kamarnya ada 3. Kita mau lihat kamar yang mana dulu? Kamarnya sebenarnya yang difungsi cuma 2. Oh, yang dua. karena kita belum punya lemari. Jadi lemari sempat punya lemari, tapi karena naik sini lemarinya tuh nggak bisa dibongkar. Lemari udah fix itu, jadi kita belum beli lemari. Oke. Jadi sementara yang tempat ini buat naruh baju sama barang-barang dagangan gitulah. Oke, siap. Kita lihat kamarnya ada 3, Tiga. tapi yang kita lihat 2. Oke, sekarang kita udah di depan kamar-kamar. Ini pintunya juga unik-unik ya. Aluminium, kaca, dipegang dingin nih. Dalamnya pakai AC. Tapi ini kacanya kaca buram ya, kaca es. Jadi nggak bisa kelihatan di bagian dalamnya. Oh, kaca es bilang ya? Iya. Oh. Kita lihat yuk. Wow. Kamar anak. Ala-ala ini ya, dorm. Ala-ala dorm, ya bener. Ini buat 3 orang nih. Untuk 3 orang? 3 orang. Sebelah? Kecil nih. Ini masih belum main bang gudang. Iya. Sementara ini ditempatin 3 orang. Sebenarnya ini bakal jadi kamar orang tua sih. Ada kayak suka datang kan, kita bikin kamar di sini. Next beli furniture-nya yang rakit di sini berarti? Custom sih biasanya. Ini semua custom yang ini nih. Oke. Ini bang bednya, kemarin ngukur bang bed, ternyata tuh dia ngelewatin si kaca tuh. Dan saya nggak mau, saya maunya seluruhan kaca itu. Padahal kan si kasur itu udah pas nih. Iya. Tapi si frame si Ininya? bang bednya tuh, dia ngelewat gitu. Kita bikinnya yang pakai yang plat paling kecil aja tapi tebel. Ketebalannya yang Tebelan ditambahin. paling tebel ya. Ini dia pakai besi siku. Besi siku ya namanya. Iya, di bawahnya plat dan dikasih multiplex untuk dasarannya, untuk alas kasurnya. Ini jendelanya terhubung langsung ke bagian depan rumah ya. Tidak terlalu besar ukurannya, tapi cukup nih kalau dibuka juga terang juga nih. Ini ukurannya inget ya mas? Ini kecil banget lah pokoknya nih, cuma kasur paling kecil. Kayaknya ada nih 3 meter. Nggak nyampe deh kayaknya. Oh, iya? 2 deh, kayaknya kesininya 2 meteran deh. 2,8 mungkin. Pas banget sama kasurnya pokoknya. Ternyata emang diukur sama si pak itunya. Pas tentang ya, ukuran kasur muat. Oke, ya. 2 meter kali 2,8 ya. Kita lihat kamar kedua yuk. Silakan. Waduh, wih, cakep. Ini ternyata yang lebih tinggi mas ya. Lebih tinggi. Asik banget sih ini. Ini kamarnya 1 lantai, tapi rasa 2 lantai nih. Karena pakai mezanin. Tadinya nggak mau pakai mezanin. Ternyata tinggi banget ya. Tapi sayang banget terlalu plong gitu kan. Tutup mezanin aja lah. Sama ini di bawahnya bisa buat ruang kalau misalnya mau sholat atau mau kerja juga bisa di sini. Kalau depan lah udah 3 bocah itu udah rusuh, saya pindah ke atas. Pindah kerjanya pindah ke atas. Iya, pasti rusuh. Dan di sini ada jendela yang ukurannya sama, tapi ini agak nyamping ya, nggak langsung lihat ke depan. Tapi kalau dibuka ini juga bisa lihat ke depan. Ini langsung cahaya matahari nih, terbit. Oke, berarti ini rumahnya madhab selatan ya. Nggak tahu ya? Iya. Bukan matahari dari sono. Matahari sana kan Iya, timur. iya. Ya, berarti ini menghadap selatan. Kiblat pokoknya sana kiblat. Dan ini ukurannya berapa mas? Kamar tidur utama nih? Gak tahu, lupa banget. Ya sudah lah, kira-kira aja Iya. mas. Ya. Oke, Ntar kita ini- ukur deh, ntar kita ukur ya. Nah, ini kasurnya di atas ya, di mezanin ya. Iya. Nah, di sini untuk lemari pakaian, untuk menyimpan pakaian di Yang digantung-gantung aja. sebelah sini. Nah, ini sengaja di terbuka ya, Mas ya. Kenapa, Mas? Nggak dipakai yang nutup? Belum. Oh, belum. Belum, nanti ini mau dibikin full gitu. Oh, nutup sini ya. Ah. Dan ini, Mas, iseng banget nih. Ini bekas toko.
Bekas toko dulu toko dicat hitam, temanya hitam gitu. Iya. Dan tokonya kan pas pandemi tutup. Berapa toko tutup terus dipindahin satu AC-nya ke sini. Oke. AC toko gede ini 1 PK ya berarti. Itu iya sih dingin ini. Segede gini. Keren. Masya Allah. Keren Mas. Nah itu tadi apa skylight ya? Oh iya ini jendela ke arah skylight tadi. Jadi ini nggak nempel ke dinding tetangga ya? Ke atas mau lihat, ke atas naik. Nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Jadi kayak tiny house gitu ya? Iya. Izin ya Mas ya? Silakan. Ini saya tinggi... Masih bisa diri ya? Masih bisa diri Mas. Saya tinggi 174, jauh lah. Masih sejengkal lebih. Biasanya kan kalau mezanin gini kan dia pendek ya, terus nunduk gitu ya? Agak gini. Ini masih dapet nih. Ternyata space lahan 6x12 masih bisa dapat banyak banget ya? Mantap. Masya Allah. Kita ngobrol lagi di bawah ya. Sebelum kita lanjut obrolannya, kita lihat dulu nih di lantai 2 ada kamar mandi yang ukurannya cukup sesuai dengan kebutuhan. Ada shower, ada tempat cuci tangan atau wastafel, dan ada kloset. Nice. Mas, kita ngobrol. Oke, tetangga online, kalian masih nonton ya. Ini kita akan bahas beberapa hal dengan Mas Rian yang sampai saat ini masih nggak mau kelihatan di depan kamera. Oke, Mas Rian. Ini ketika memutuskan untuk memiliki desain rumah seperti ini, ada tantangan tersendiri nggak? Ada. Pertama nih kan ini rumah udah jadi ya tadinya ya. Sebenarnya rumah ini udah bisa ditempatin. Pas beli itu bisa langsung ditempatin, tapi kayak ini nggak gue banget nih gitu. Ya udah kita bongkar aja. Pas kita bongkar itu kan kirain bakal si Pak Sontang ini bakal cuma ngerenov apa gitu. Ternyata dibongkar sampai habis. Gak ngerti juga nih, ternyata yang tadinya targetnya cuma 7 bulan jadi agak lebih lama gitu. Ternyata karena dibongkar banget ya. Terus kepotong-potong mungkin permission juga ya. Jadi permission di kanan kiri tetangga gitu kadang-kadang kita harus pikirin banget tuh. Kadang-kadang banyak yang ini kan, kayak keberisikan atau segala macam, dan itu ribut-ribut itu pasti ada tantangan kayak gitu. Umum lah itu kayak gitu. Oke, kalau ketika rumahnya udah jadi, desain yang seperti ini nih harus ada pemeliharaan khusus atau seperti apa? Gak ada sih Mas. Ini kayak paling ya kalau misalnya tembok kotor itu kita misalnya temboknya semen nih. Iya. Kalau semen itu kan teksturnya ya begitu apa adanya kan. Pada saat temboknya kotor atau terjadi kena cipratan cat itu sudah dibersihin. Jadi nggak bisa dicat, nggak bisa dicat ulang. Jadi kalau dicat tuh bentang-bentang atau kita timpa semen lagi jadi lebih aneh lagi. Jadi itu harus jaga banget sih. Bukannya malah jadi lebih gampang, malah lebih sulit. Apalagi lantai konkret ya. Nah ini kenapa masalah mending pakai sendal di dalam, karena kan ini suka retak nih. Lantai ini suka bikin lecet kaki kadang-kadang gitu. Oke. Jadi ada bagian yang tajam kalau misalnya. Enggak sih, kita nggak sadar aja ya. Jadi kadang-kadang kayak gini-gini nih, ini kadang-kadang nih nggak berasa nih, tau keseset aja dikit. Dikit lama-lama kaki kita jadi kasar gitu. Oh gitu. Karena ini emang setahu saya ternyata seiring berjalan waktu kan kita belajar nih, oh ternyata lantainya beda nih, semen yang tembok sama lantai itu beda. Harusnya kita pakai yang lantai kayak di parking lot gitu-gitu. Terus pakai yang kayak gitu. Nggak tahu namanya apa ya. Itu dia pakai bagus gitu. Dia pakai wire mesh lagi di besi. Pakai wire mesh, pakai. Jadi lebih ke cor-coran aciannya ya. Aciannya. Oh iya nih. Dia di ini Mas di hardening gitu ya. Lagi, iya, di hardening, di epoxy kan? Iya, di epoxy lagi. Ini mungkin sih guys. Next tinggal dilapis ini aja. udah di coating manual gitu pakai coating manual. Water base. Kalau mau ditambah epoxy nanti langsung aja ditiban. Kinclong ya? Iya, kinclong dan nggak retak lagi dah. Masya Allah. Insya Allah. Apalagi nih Mas yang mau diceritain? Apa ya? Alhamdulillah sih senang-senangnya sih kayak gini, jadi nggak terlalu banyak maintenance sih. Tapi bukannya susah ya justru? Ya itu tadi nggak boleh kena kecoret, nggak boleh. Apalagi anak 3 ya? Anak 3. Anak 3 coret-coret cowok semua. Iya. Anaknya sih bisa dikondisikan sih semuanya, bisa dibilangin. Paling nggak kalau biar temboknya biar tetap bersih, tetap dikasih alat gambar yang sesuai, dijelasin aja. Tembok tuh bukan buat, walaupun gue suka gambar-gambar di tembok ya. Tapi maksudnya kalau di tembok itu harus benar-benar di prepare lah gitu gambarnya, dikonsepin. Kalau misalnya mau gambar di tembok atau di kanvas itu kita konsepin, jadi nggak asal coret-coret. Kalau mau coret-coret di sketchbook gitu. Oke. Jadi emang udah diajarin dari awal. Berarti pastiin udah disediain ya tempat mereka berekspresi ya. Iya. Dibilang kan, oh kreativitas biarin lah coret-coret gitu. Enggak lah, tetap semua di kreativitas pun harus ada tempatnya gitu ya. Oke.
Nice. Seperti rumah ini ya, dengan tema brutalism. Ini adalah wadah kreativitas dari perancangnya dan Mas Rian sendiri. Oke ya, kalau kalian masih penasaran dengan rumah ini, kalian tanya aja di kolom komentar, karena ini rumahnya nggak ada akun Instagramnya. Mudah-mudahan kalau ada bisa saya jawab. Atau kalian mau tanya-tanya lagi sama arsiteknya, bisa langsung kontak Pak Sontang. Udah saya taruh di deskripsi juga. Thank you banget nih Mas Rian ya, kita udah dibolehin home tour ke sini. Dan kalau kalian merasa rumah ini keren banget, kalian bisa like, subscribe, dan juga share videonya ke seluruh dunia. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Diinjek-injek di salto-salto nggak apa insya Allah? Aman ya? Aman. Coba backflip. Dudukin aja deh.